Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan laporan keuangan Craftsman Taylor pada periode bulan Juni tahun 2020. Sebelumnya masih dengan perusahaan yang sama pada periode bulan April dan bulan Mei. Di sini Craftsman Taylor merupakan usaha yang menyediakan jasa jahitan dengan ketentuan baju jahit tanpa furing seharga Rp160.000 per baju. Kemudian ada baju wanita dengan furing Rp190.000 per baju. Kemudian ada baju pria dengan harga Rp100.000 per baju. Baju pria tanpa furing Rp100.000 per baju. Baju pria dengan furing Rp140.000 per baju. Dan celana wanita Rp150.000 per celana. Dan celana pria Rp165.000 per celana. Mungkin permak baju wanita Rp20.000 sampai Rp50.000. Masih dengan kebijakan akuntansi Craftsman Taylor yang sama, metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real, metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode real, kemudian metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. Langsung masuk ke soal transaksi pada bulan Juni. Di tanggal 4, membeli perlengkapan Taylor atau gunting, penggaris, benang, obras seharga Rp1.100.000. Maka jurnalnya yaitu perlengkapan Taylor pada kas nilai Rp1.100.000. Kemudian ada penerimaan, di tanggal 5 ada penerimaan pelunasan atas transaksi. Ini adalah pembayaran piutang, maka jurnal umumnya yaitu kas pada piutang usaha senilai Rp200.000. Kemudian di tanggal 5 ada penerimaan jasa Taylor. Di sini terlihat semuanya pembayarannya menggunakan syarat secara tunai, maka jurnalnya yaitu kas pada pendapatan usaha senilai Rp2.170.000. Kemudian di tanggal 6, penerimaan pelunasan atas transaksi. Ini adalah pembayaran piutang, maka jurnal umumnya yaitu kas pada piutang usaha senilai Rp380.000. Kemudian di tanggal 9 menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar Rp54.000. Tetapi uang sewa baru diterima akhir masa sewa. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi yaitu sewa baru diterima akhir masa sewa, maka di jurnalnya yaitu pendapatan sewa yang masih harus diterima pada pendapatan sewa. Kenapa pendapatan sewa yang masih harus diterima? Karena pembayaran sewa ini hanya dilakukan ketika di akhir masa sewa saja. Kemudian di transaksi tanggal 10, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26. Ini adalah pembayaran piutang. Maka jurnalnya yaitu kas pada piutang usaha senilai Rp570.000. Kemudian pada tanggal 12 ini menerima jasa kembali. Di sini penerimaan jasanya itu pendapatan usahanya dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu secara tunai dan secara kredit. Maka jurnalnya pada tanggal 12 ini yaitu kas nilai di debit Rp1.425.000 dan piutang usaha di debit Rp1.940.000 dan di kreditnya yaitu pendapatan usaha senilai Rp3.365.000. Next di tanggal 14 membayar beban utilitas senilai Rp1.600.000 tunai. Karena dilakukan secara tunai, maka jurnalnya yaitu beban utilitas pada kas senilai Rp1.600.000. Kemudian di tanggal 16 meminjam uang Bank Nusa senilai Rp50 juta selama 3 tahun, bunga 12,5% per tahun dibayar setelah tanggal 5 dan pembayaran dimulai awal bulan Juli tahun 2020. Maka di transaksi tanggal ini kita tidak perlu memasukkan bunganya terlebih dahulu karena belum jatuh tempo. Karena di sini sudah tertulis jatuh temponya pada tanggal 5 Juli tahun 2020, sedangkan sekarang masih tanggal 16. Maka jurnal umumnya di tanggal 16 ini kita hanya perlu memasukkan kas pada utang bank senilai Rp50 juta. Kemudian di tanggal 18 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12.
Ini merupakan pembayaran piutang, maka jurnalnya yaitu kas pada piutang usaha senilai Rp280.000. Kemudian di tanggal 19, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12. Maka jurnalnya kas pada piutang senilai Rp140.000. Kemudian di tanggal 19 menerima pelunasan piutang. Maka di jurnalnya yaitu kas pada piutang senilai Rp140.000. Next di tanggal 21 membeli perlengkapan tailor. Maka jurnalnya yaitu perlengkapan tailor pada kas senilai Rp100 juta. Kemudian di tanggal 22 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12. Maka jurnalnya di tanggal 22 ini yaitu kas pada piutang usaha karena di sini terjadi pelunasan piutang yaitu senilai Rp380.000. Kemudian di tanggal 22 menerima jasa usaha. Di sini penerimaan jasa usaha dilakukan secara pembayaran secara tunai semua, maka di jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan usaha senilai Rp3.235.000. Kemudian di tanggal 24 membayar gaji 3 karyawan senilai Rp3.250.000. Ini total gajinya kan jumlah gajinya 3 juta per orang, sedangkan yang ada 3 karyawan maka 3 dikali Rp3.250. Maka di jurnalnya yaitu beban gaji pada kas senilai Rp9.750.000. Next di tanggal 26 ini penerimaan jasa usaha kembali. Di sini dilakukan secara kredit, ada yang secara tunai. Maka jurnalnya di tanggal 26 ini, kas di debit senilai Rp2.275.000. Kemudian ada piutang usaha di debit senilai Rp2.100.000 dan ada pendapatan usaha di kredit senilai Rp4.375.000. Next di tanggal 27 pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai Rp1.250.000. Perlu kita garis bawahi jika ada pengeluaran uang untuk keperluan pribadi, sudah pasti dia adalah private. Maka jurnalnya private nona sahada pada kas senilai Rp1.250.000. Next di tanggal 28. Tanggal 28 ini menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit. Maka di tanggal 28 ini sudah pasti dia adalah kas pada piutang usaha karena di sini terjadi pelunasan piutang. Dengan total nilai senilai Rp380.000. Kemudian di tanggal 30 mesin membeli AC LEG 2 unit dengan harga Rp3.350.000 secara tunai. Maka kita kalikan 2 dikali Rp3.350.000 dan ini pembayaran secara tunai, maka kita tulis peralatan AC pada kas nilai Rp6.700.000. Setelah kita masukkan transaksi yang terjadi di bulan Juni ke dalam jurnal umum, kita totalkan semua pengeluaran atau pemasukan yang terjadi di bulan Juni dengan total jurnal umum Rp140.875.000 di debit dan di kredit Rp140.875.000 di kredit. Next, di sini saya akan menjelaskan buku besar Pressman Taylor pada periode Juni tahun 2020. Di sini saya telah akan menampilkan saldo dari periode bulan Mei. Oke, pada kas di sini sudah kita dapat lihat saldo kas pada bulan Mei Rp180.735.000. Maka saldo dari bulan Mei ini kita pindahkan ke dalam akun buku besar kas periode bulan Juni.
Langsung saja kita masukkan saldo, kemudian kita totalkan di sini saldo. Kemudian cara kita memasukkan akun-akun kas ke dalam buku besar yaitu tinggal kita pindahkan saja dari jurnal umum seperti tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 di debit, tanggal 10 di debit, 12 kas di debit. Nah, semua akun-akun kas yang terdapat di jurnal umum itu kita pindah alihkan ke buku besar periode bulan Juni. Yang perlu kita garis bawahi, jika memasukkan akun kas dari jurnal umum ke buku besar, jangan sampai salah meletakkan posisinya. Yang debit diletakkan di debit, yang kredit diletakkan di kredit. Setelah itu, setelah dimasukkan semua, kita jumlahkan atau kita kurangkan hasil dari saldo yang tersisa di atas. Seperti ini, Rp180.735.000 dikurang 1.100.000, maka hasilnya Rp179.635.000. Kemudian ditambah 200.000, maka hasilnya Rp179.835.000. Kemudian ditambah 2.170.000, maka hasilnya Rp182.005.000. Kemudian ditambah 380.000, maka hasilnya Rp182.385.000. Begitupun seterusnya hingga saldo akhir dari buku besar kas yaitu Rp220.770.000. Kemudian kita masuk ke dalam buku besar piutang usaha. Di sini juga terdapat saldo dari bulan Mei senilai Rp1.150.000. Kita masukkan dulu saldonya di atas, lalu kita masukkan ke dalam jumlah saldo, kemudian kita cari akun-akun piutang usaha yang terdapat di jurnal umum Craftsman Tailor periode bulan Juni tahun 2020. Setelah kita masukkan, semuanya sudah kita masukkan antara debit dan kredit, kemudian kita jumlahkan dan kita kurangkan jika diperlukan. Contohnya seperti ini, saldo 1.150.000, kemudian ada pelunasan piutang senilai 200.000 sehingga piutangnya tinggal berjumlah 950, kemudian ada pelunasan piutang kembali senilai 380.000, maka total piutang tinggal 570. Kemudian ada pelunasan lagi di tanggal 10 sebesar 570, maka piutang pada Craftsman Tailor 0. Kemudian di tanggal 12 ada tambahan piutang kembali sehingga saldo piutang menjadi 1.940.000. Kemudian ada pelunasan piutang kembali, dan di sini ada penambahan pelunasan piutang sehingga di akhir periode saldo dari piutang usaha Craftsman Tailor berjumlah Rp2.860.000. Kemudian selanjutnya buku besar piutang sewa. Ini piutang sewa ini berasal dari jurnal umum tanggal 9. Ini cuma ada satu transaksi piutang sewa senilai Rp54 juta. Kemudian next di perlengkapan Tailor ini kita terdapat saldo dari bulan Mei senilai Rp500.000 kita masukkan di atas. Kemudian di jurnal umum perlengkapan dia membeli perlengkapan 2 kali transaksi yaitu tanggal 4 dan tanggal 21. Otomatis perlengkapan itu kita masukkan di debit karena dia ada pengeluaran. Maka saldo perlengkapan Tailor pada periode bulan Juni bertambah menjadi Rp2.600.000. Next di buku besar sewa dibayar di muka, ini kita hanya perlu memasukkan saldo dari bulan Mei senilai Rp59.500.000. Kemudian ada peralatan mesin jahit. Nah, ini kita tinggal memasukkan dari neraca saldo setelah penutupan bulan Mei senilai Rp12 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan mesin jahit senilai dari saldo Rp333.334. Kemudian next di pendapatan usaha buku besar ini tidak ada saldo dari bulan Mei sehingga kita langsung saja memasukkan dari
jurnal umum periode bulan Juni, yaitu transaksi yang melibatkan pendapatan usaha terdapat pada tanggal 5, tanggal 12, tanggal 22, dan tanggal 26. Dan semuanya akun itu kita masukkan otomatis di sebelah kredit karena dia pendapatan usaha. Setelah semuanya kita masukkan, kita jumlahkan hasil dari pendapatan usaha selama bulan Juni. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu Rp13.145.000. Next di peralatan, ini kita tinggal memasukkan dari saldo bulan Mei, yaitu peralatan mesin obras senilai Rp3.900.000. Next di akumulasi penyusutan mesin obras, ini kita ngambil dari saldo bulan Mei senilai Rp108.334. Kemudian di sini ada peralatan AC, ini kita ambil dari jurnal umum periode bulan Juni. Ini transaksi tanggal 30, yaitu pembelian peralatan AC senilai Rp6.700.000. Kemudian selanjutnya utang bank, ini ngambil dari jurnal umum transaksi tanggal 16, yaitu memasukkan atas peminjaman uang dari bank senilai Rp50 juta. Kemudian next, pada akun modal, ini kita ngambil dari neraca saldo periode bulan Mei senilai Rp188.329.532. Next, di private, ini kita ngambil dari jurnal umum transaksi tanggal 27, pengambilan keperluan pribadi nona syahada senilai Rp1.250.000. Kemudian di sini ada pendapatan sewa yang diterima di muka. Ini kita ngambil dari saldo bulan Mei senilai Rp69 juta. Kemudian ada penyisian piutang tetap tagih, ini kita ngambil dari saldo bulan Mei senilai Rp13.800. Next, di beban gaji, kita ini mengambil dari jurnal umum transaksi tanggal 24 pembayaran gaji karyawan senilai Rp9.750.000 di debit. Selanjutnya ada beban utilitas, ini kita mengambil dari jurnal umum transaksi tanggal 13 pembayaran beban utilitas senilai Rp1.600.000. Kemudian next, di pendapatan sewa, kita ini mengambil dari jurnal umum pendapatan sewa transaksi tanggal 9 dikredit Rp54 juta. Next, di pendapatan sewa diterima di muka, kita mengambil dari saldo neraca setelah penutupan periode bulan Mei senilai dikredit Rp69 juta. Kemudian ada beban perlengkapan, beban penyusutan, dan beban sewa yang terdapat di AJP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan neraca saldo Plasman Teller periode Juni tahun 2020. Neraca saldo ini adalah jurnal untuk menyusun saldo-saldo akhir dari buku besar yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di akun-akun neraca saldo ini semua akunnya itu berasal dari buku besar. Yang pertama ada kas senilai di debit Rp220.770.000. Kemudian ada piutang usaha senilai Rp2.860.000. Kemudian ada perlengkapan Taylor senilai Rp2.600.000 di debit. Kemudian ada sewa dibayar di muka Rp59.500.000 di debit. Kemudian ada pendapatan sewa yang masih harus diterima senilai Rp54 juta di debit. Kemudian ada peralatan mesin jahit senilai Rp12 juta di debit. Kemudian ada akumulasi penyusutan mesin jahit senilai Rp333.334 di kredit. Kemudian ada peralatan mesin obras senilai Rp3.900.000 di debit. Kemudian ada akumulasi penyusutan mesin obras nilai Rp108.334 di kredit. Penyisian piutang tetap tagih senilai Rp13.800 di kredit. Kemudian ada peralatan AC senilai Rp6.700.000 di debit. Kemudian ada utang bank senilai Rp50 juta di kredit. Kemudian ada modal nona syahada senilai
Rp18.329.532 di kredit. Kemudian ada private non-syahada senilai Rp1.250.000 di debit. Kemudian ada pendapatan usaha senilai Rp13.145.000 di kredit. Kemudian ada pendapatan sewa senilai Rp54 juta di kredit. Kemudian ada pendapatan sewa diterima di buka senilai Rp69 juta di kredit. Kemudian ada beban gaji senilai Rp9.750.000 di debit. Dan yang terakhir ada beban utilitas nilai Rp1.600.000 di sebelah debit. Setelah kita memasukkan semua saldo akhir dari buku besar, dimasukkan ke dalam neraca saldo, kemudian kita totalkan hasil dari saldo-saldo di buku besar, sehingga kita dapatkan total dari neraca saldo periode bulan Juni dengan nilai total Rp374.930.000 di debit dan Rp374.930.000 di kredit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian Craftsman-Taylor per periode 31 Juni tahun 2020. Di sini saya sudah membuatkan kolom dan di sini terdapat informasi data per 30 Juni tahun 2020. Yang pertama saya bacakan, perlengkapan tersisa senilai Rp900.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan Taylor senilai Rp1.700.000. Saya mendapatkan angka Rp1.700.000 ini dari selisih saldo di neraca saldo perlengkapan dikurangi dengan perlengkapan tersisa senilai Rp900.000. Sudah kita tulis tadi perlengkapan Taylor ini senilai Rp2.600.000 dikurang Rp900.000, maka hasilnya Rp1.700.000. Next, di informasi yang kedua, penyusutan mesin jahit, mesin obras, dan AC dengan estimasi umur ekonomi sebesar 6 tahun. Maka saya tuliskan jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan di debit pada akumulasi penyusutan mesin jahit, akumulasi penyusutan mesin obras, dan akumulasi penyusutan AC. Saya dapatkan angka-angka ini, beban penyusutan yaitu jumlah akumulasi penyusutan. Cara mencari akumulasi penyusutan mesin jahit yaitu dengan menghitung harga peralatan dibagi 6 yaitu umur ekonomis dan dibagi lagi 12 yaitu jumlah bulan dalam satu periode. Setelah saya hitung, saya memperoleh hasil akumulasi penyusutan mesin jahit senilai Rp166.667.000. Dan akumulasi penyusutan mesin obras senilai Rp54.167. Dan akumulasi penyusutan AC senilai Rp93.056 dengan total beban penyusutan Rp313.890. Kemudian di informasi yang ketiga ada sewa yang telah jatuh tempo senilai Rp1.750.000. Karena sewanya sudah jatuh tempo, maka kita akan menulis ayat jurnal penyesuaian dengan beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai Rp1.750.000. Next, di informasi yang keempat, sewa yang diterima dan terpakai senilai Rp3 juta. Jadi, ayat jurnal di sini yaitu pendapatan sewa pada pendapatan sewa yang masih harus diterima. Karena apa? Karena saya menghitung selisih antara pendapatan sewa yang masih harus diterima dikurangi dengan sewa yang telah diterima dan terpakai senilai 3 juta. Nah, di sini tertera 69 juta dikurang 3 juta. Jadi hasil atau pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka senilai Rp51 juta. Kemudian next di informasi yang kelima, penyisihan piutang sebesar 1,25% dari saldo piutang dagang. Nah, berarti di sini ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih senilai Rp35.750.000.
saya mendapatkan angka Rp35.750 ini berasal dari total piutang atau saldo piutang usaha senilai Rp2.860.000 dikali 1,25%, maka hasilnya yaitu Rp35.750. Sehingga setelah kita selesai memasukkan data informasi terkait periode tanggal 30 Juni tahun 2020, kita totalkan senilai total Rp54.799.640. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan neraca lajur Craftsman Taylor per Juni tahun 2020. Di sini saya sudah membaginya menjadi 5 kolom. Jadi di sini ada neraca saldo, AJP, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Langsung saja masuk ke dalam neraca saldo. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, cara mudah saya mengerjakan neraca lajur ini, di neraca saldo ini saya tinggal menyalin dari neraca saldo setelah buku besar. Kemudian saya masukkan semua angka dan saldonya, seperti kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, pendapatan sewa, akumulasi peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, penyisian piutang tertagih, peralatan, utang, modal, private, dan lain-lain. Kemudian totalnya sama seperti di neraca saldo setelah buku besar tadi, hasilnya masih sama. Kemudian next di kolom yang kedua ini ada AJP. AJP ini saya memasukkannya dari ayat jurnal penyesuaian yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di kolom AJP ini tinggal kita masukkan ulang di AJP pada neraca lajur. Jika ada kolom yang tidak terdapat di neraca saldo, kita buat saja akun baru di bawahnya, seperti beban perlengkapan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan AC, beban sewa, kemudian ada beban piutang tertagih dan penyisihan piutang tertagih. Setelah kita masukkan saldo hasil total dari AJP ini sama persis seperti ayat jurnal penyesuaian yang telah saya buat sebelumnya. Next di kolom yang ketiga ini ada neraca saldo disesuaikan. Namanya saja sudah disesuaikan, pasti hasil akumulasi antara pertambahan atau pengurangan neraca saldo antara neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Contohnya seperti ini akan saya jelaskan. Di kas ini tidak ada perubahan, hasilnya langsung kita geserkan saja. Piutang usaha juga tidak ada perubahan, langsung kita geserkan saja. Kemudian ada di perlengkapan Taylor ini terdapat perubahan. Di neraca saldo debit 2.600.000 dan di AJP kredit 1.700.000. Maka hasil ini akan kita kurangkan 2.600.000 dikurang 1.700.000. Sehingga hasil dari perlengkapan Taylor pada neraca saldo disesuaikan menjadi 900.000. Kemudian di sewa dibayar di muka ini terjadi pengurangan juga senilai Rp1.750.000. Maka hasilnya pada NS disesuaikan yaitu Rp57.750.000. Next di pendapatan sewa yang masih harus diterima, ini terdapat Rp54 juta di sebelah debit. Maka akan dikurang Rp51 juta pada kredit, sehingga totalnya di NS disesuaikan menjadi Rp3 juta. Kemudian di peralatan mesin jahit terdapat 12 juta di debit dan tinggal kita saja geserkan kepada di NS disesuaikan sehingga menjadi 12 juta juga. Kemudian di akumulasi penyusutan mesin obras ada penambahan senilai Rp54.167 sehingga totalnya menjadi Rp162.501. Pada peralatan mesin AC tinggal kita geserkan
Utang bank juga tinggal kita geserkan. Kemudian di sini ada modal lunas syahadat tinggal kita geserkan. Private juga tinggal kita geserkan, dan pendapatan usaha tinggal digeserkan. Kemudian ada pengurangan ini di pendapatan sewa. Pendapatan sewa 54 juta dikurang 51 juta sehingga totalnya menjadi 3 juta rupiah. Kemudian di pendapatan sewa diterima di muka tinggal digeserkan saja. Beban gaji digeserkan, beban utilitas digeserkan juga. Beban perlengkapan tinggal kita geserkan, begitupun beban penyesuaian. Akumulasi penyesuaian AC juga tinggal digeserkan, beban sewa juga tinggal digeserkan, beban piutang atau tagih digeserkan. Setelah selesai, kita masukkan semua akun-akun dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Kita totalkan semua angka-angka yang sudah masuk di kolom tersebut, sehingga kita peroleh total dari neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu 324.279.600 rupiah. Hasilnya balance. Kemudian next di kolom yang keempat ada laba rugi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di laba rugi ini kita hanya perlu memasukkan pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional maupun beban-beban operasional ataupun beban-beban non-operasional. Nah, di sini terdapat beban operasional dan beban non-operasional seperti beban pendapatan usaha dan pendapatan sewa. Kemudian kita masukkan angkanya. Setelah kita masukkan semua beban-beban di sebelah debit dan pendapatan di sebelah kredit. Setelah kita peroleh semua angkanya, hasil tersebut kita totalkan. Jika di total lebih besar antara beban daripada pendapatan, maka perusahaan itu otomatis rugi. Namun, jika beban lebih sedikit daripada pendapatan, maka dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini pada bulan itu juga akan mengalami keuntungan. Dan setelah kita total, kita peroleh angka bahwa beban lebih kecil daripada pendapatan. Maka dapat kita simpulkan bahwa perusahaan Craftsman Tailor pada periode bulan Juni dia mengalami keuntungan senilai Rp995.360.000. Kemudian next di kolom yang kelima ada neraca. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akun-akun neraca ini terdapat terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, kemudian ada kewajiban dan ekuitas. Adapun kas aset lancar dan aset tetap, kas, piutang usaha, perlengkapan tailor, kemudian sewa, pendapatan, ada peralatan, akumulasi, peralatan ini kita totalkan semua. Kemudian di sini ada akumulasi, utang, pendapatan kita totalkan juga ditambah dari untung perusahaan yang sudah kita peroleh dari laporan laba rugi tadi. Sehingga setelah kita totalkan, hasilnya menjadi balance, yaitu Rp309.130.000. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi Craftsman Tailor periode bulan Juni tahun 2020. Cara mudah saya mengerjakan laporan laba rugi ini, saya tinggal memindahkan laba rugi dari neraca lajur ke dalam laporan laba rugi. Seperti akun atau angka-angkanya tinggal kita pindahkan. Yang pertama, pendapatan usaha senilai Rp13.145.000. Kemudian beban-beban operasional seperti beban gaji, beban utilitas, beban perlengkapan, beban penyusutan, dan beban sewa, serta beban piutang atau tagih. Beban gaji senilai Rp9.750.000, beban utilitas Rp1.600.000, beban penyusutan Rp1.700.000, beban sewa Rp313.890.000. Kemudian ada beban sewa Rp1.750.000.
Kemudian ada beban piutang atau tagih senilai Rp35.750.000. Total beban operasional yaitu Rp15.199.640.000 ini akan mengurangi total pendapatan operasional, sehingga total pendapatan ini Rp13.145.000 ini akan dikurangi dengan Rp15.149.640.000, sehingga kita dapatkan rugi operasional senilai Rp2.460.640. Kemudian terdapat tambahan pendapatan beban non-operasional senilai Rp3 juta dari pendapatan sewa, sehingga perusahaan tersebut mengalami keuntungan sebelum pajak senilai Rp995.360.000. Next, di laporan perubahan modal Craftsman Tailor periode Juni tahun 2020, di sini ada modal awal nama syahadah 1 Juni tahun 2020 senilai Rp188.329.532. Kemudian ada tambahan investasi berupa laba bersih Rp995.360.000 dikurang private senilai Rp1.250.000. Maka di sini terdapat penurunan modal senilai Rp254.660.000. Dan akhir modal nona syahadah 30 Juni tahun 2020 yaitu Rp188.074.892. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan neraca Craftsman Tailor periode tahun 30 Juni tahun 2020. Di sini terdapat aset dan kewajiban serta ekuitas. Di aset sendiri terdapat aset lancar yang terdiri dari kas senilai Rp220.770.000, piutang usaha Rp2.860.000, kemudian ada perlengkapan tailor Rp900.000, kemudian ada sewa dibayar di muka Rp57.750.000, pendapatan sewa yang masih harus diterima senilai Rp3 juta, penyisian piutang tak tertagih mengurangi dari aset lancar senilai Rp49.550. Kemudian ada aset tidak lancar seperti peralatan mesin obras dengan akumulasi penyusutan, dan kita dapatkan nilai buku senilai Rp3.737.499. Kemudian ada peralatan mesin jahit 12 juta dikurangi akumulasi penyusutan mesin jahit. Jadi kita dapatkan nilai buku senilai Rp11.499.999. Kemudian ada akumulasi peralatan AC senilai Rp6.700.000 dan akumulasinya Rp90.056, dan kita dapatkan nilai buku Rp6.666.944, sehingga kita dapat total aset tidak lancar yaitu Rp21.844.442, dan total aset Rp307.074.892. Kemudian di kewajiban dan ekuitas terdapat kewajiban lancar seperti utang bank senilai Rp50 juta, pendapatan sewa diterima di muka Rp69 juta, dan total kewajiban lancar yaitu Rp119 juta, ditambah ekuitas senilai Rp188.744.892 dengan total kewajiban dan ekuitas sama dengan total aset yaitu Rp307.074.892. Next, di sini saya akan menjelaskan jurnal penutup Craftsman Tailor. Jurnal penutup ini fungsinya untuk menutup akun-akun sementara menjadi akun permanen. Di sini yang kita perlu masukkan yaitu semua akun-akun yang terdapat di laba rugi, termasuk laba atau rugi perusahaan dan trifle dan syahadah. Yang pertama, yang sebelumnya biasanya pendapatan usaha dan pendapatan sewa ini terdapat di sebelah kredit, ini kita putar menjadi dia sebelah debit, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan sewa
dengan kredit ikhtisar laba rugi. Kemudian terdapat ikhtisar laba rugi di sebelah debit senilai Rp15.149.640 dan kreditnya beban gaji, beban utilitas, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban sewa, dan beban piutang tertagih. Semua total beban gaji 9.750 ditambah 1.600 ditambah 1.700 dan 313.690 ditambah 1.750.000 ditambah 35.750 jadilah total Rp15.149.640. Kemudian kita masukkan laba atau rugi perusahaan dengan modal non syahada senilai Rp995.360. Kemudian terdapat modal non syahada pada private non syahada senilai Rp1.250.000 di debit dan Rp1.250.000 di kredit. Dengan total jurnal penutup yaitu Rp33.540.000 di debit dan Rp33.540.000 di sebelah kredit. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan neraca saldo setelah penutup Craftsman Tailor periode bulan Juni tahun 2020. Yang pertama, cara saya mengerjakan neraca saldo setelah penutupan ini, saya memasukkan akun neraca yang ada di neraca lajur ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Cuma bedanya karena telah terjadi laporan perubahan modal, maka private tidak dimasukkan lagi, melainkan modal yang kita gunakan menggunakan modal setelah laporan perubahan modal. Adapun hasil atau cara saya mengerjakan sebagai berikut, yaitu saya memasukkan kas sebesar Rp220.770.000 di debit, piutang usaha Rp2.860.000, perlengkapan Tailor Rp900.000, kemudian ada sewa dibayar di muka Rp57.750.000, pendapatan sewa yang masih harus diterima sebesar Rp3 juta, peralatan mesin jahit Rp12 juta, kemudian ada akumulasi penyusunan mesin jahit senilai Rp500.001, kemudian ada peralatan mesin obras Rp3.900.000, akumulasi penyusunan mesin obras Rp162.501, penyisian piutang tertagih senilai Rp49.550, peralatan AC senilai Rp6.700.000, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan AC senilai Rp93.056, ada utang bank Rp50 juta, modal non-syahada ini dari laporan perubahan modal senilai Rp184.892 dan pendapatan sewa diterima di muka sebesar Rp69 juta. Dengan total neraca saldo setelah penutupan yaitu Rp307.880.000 dan Rp307.880.000 di sebelah kredit. Next di jurnal pembalik, di sini saya akan membalik akun pada AJP yang supaya akunnya itu tertutup permanen, yaitu saya memasukkan pendapatan sewa yang masih harus diterima pada pendapatan sewa senilai Rp51 juta, sehingga total dari jurnal pembalik Craftsman Tailor yaitu Rp51 juta. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.